Ya, kita mulai ya. Hari ini saya mau berbicara tentang manusia baru. Beberapa kalau kita berbicara tentang baru, apa yang di dalam benak pikiran kita? Istilah dengan baru. Apa yang ada dalam pikiran kita kalau baru? Serba baru. Sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Ada lagi? Baru. Apa? Sesuatu yang belum ada jadi ada. Yang belum ada jadi ada. Ada lagi? Apa istilah dengan kata baru? Apa dalam benak kita? Baru itu apa? Situasi. Situasi. Ada lagi? Oke. Karena waktu kita juga sangat singkat, baru itu adalah sesuatu yang kita dapat dengan proses. Sesuatu yang dapat kita lakukan dengan dicari, dengan proses. Baru berarti new, sesuatu yang paling, barang yang paling berharga yang kita jaga. Karena itu barang baru ya. Tapi kalau barang itu sudah, maaf kata, bekas, pertanyaannya masih kita jaga atau kita sudah buang? Kebanyakan dibuang, tapi ada juga yang masih dijaga. Ada namanya, ada juga seseorang yang sudah barang lama itu masih ada dijaga. Ada juga namanya hobi, barangnya sudah lama itu ada yang masih dijaga. Contohnya aja, saya punya orang tua, itu barang yang sudah lama aja masih simpan di gudang. Koleksi. Kadang saya dengan orang tua saya laki-laki sudah katakan suruh buang, tapi namanya hobi, namanya juga peninggalan mungkin, masih suka disimpan. Karena namanya manusia, barang lama mungkin ada suatu apa ya? Suatu kenangan. Entah kenangan dari apa, pokoknya suatu kenangan lah. Kadang saya punya orang tua perempuan juga katakan, ini sebelum kamu lahir barang ini sudah ada. Oke? Saya nggak bicara di situ. Manusia baru. Manusia baru. Tadi baru itu adalah sesuatu yang didapat dengan proses. Sesuatu yang didapat dengan dicari. Saya mau ambil contoh seperti ini. Kalau kita ingin mobil, taruhlah mobil yang paling bisa dijangkau manusia untuk sekarang, mobil Toyota ya. Paling banyak Toyota dan Daihatsu. Itu paling bisa dijangkau oleh kalangan manusia. Contohnya saya mau ambil mobil Avanza lah, yang paling umum. Avanza paling umum. Kira-kira kalau kita nggak punya uang, kira-kira kita bisa beli nggak itu mobil? Kira-kira kita bisa beli nggak? Kita bisa dapatkan nggak mobil? Pastinya tidak. Kira-kira kalau kita bawa uang 10 juta, kita bisa dapatkan nggak itu mobil? Belum. Oke. Kira-kira kalau kita punya uang 30-40, kira-kira bisa dapatkan itu mobil? Sudah. Sudah ya. Dengan cara kita down payment, DP. Tapi itu kita masih lagi harus membayar cicilannya. Bahkan ada yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan yang 5 tahun. Itu kita mendapatkan mobil itu dengan proses. Kira-kira kalau saya katakan begini, kalau kita ingin mobil yang lebih mewah lagi, misalnya saya taruh mobil Fortuner kan di atas, kurang lebih di atas 300 juta ya. Kita mencari uang untuk Avanza
sama mencari uang untuk Fortuner, lebih berat mana? Kenapa? Karena lebih mahal. Bahkan kita sendiri kadang-kadang sudah tidak mengenal waktu untuk bisa membayar tagihannya. Bahkan tahu-tahu hari ini kita bayar, tahu-tahu besok sudah harus bayar lagi. Bahkan kalau tidak bayar, kita kena denda. Itu baru Fortuner. Tapi tahukah saudara berapa harga nilai kita? Berapa harga diri kita? Kadang manusia untuk bisa mendapatkan sesuatu, dia tukarkan dirinya dengan uang. Dia tukarkan dengan uang. Segitu, maaf kata segitu rendahnya harga diri manusia disamaratakan dengan uang. Pada zaman Tuhan Yesus, berdiri di Bait Allah, masih ingat tentang janda di Sarfat? Masih ingat? Dia mengasih persembahan di mana? Di mana? Di Bait Allah. Di bawah kaki rasul-rasul. Berarti uang itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Pada waktu zaman Tuhan Yesus sudah menerapkan kalau uang itu tidak ada apa-apanya dibanding harga diri manusia. Kadang kita dibutakan oleh uang, kadang kita dibutakan oleh materi sehingga kita lupa untuk mencari Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita untuk bisa kita menjadi manusia lama menjadi manusia yang baru. Pada saat kita menjadi manusia baru, kita sudah mengenal namanya kematian dan kebangkitan Kristus. Pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita, pada saat kita dilahirkan orang tua kita, dengan secara otomatis iman orang tua kita sudah menyatakan kita adalah manusia baru. Karena iman orang tua kita, iman orang tua kita sudah menyatakan kita adalah manusia baru. Kadang begini, untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi orang percaya, kebanyakan orang berkata kalau kita jatuh dalam dosa itu hal wajar. Pernah dengar? Ya iyalah, mungkin pernah kita dengar gini, namanya kita masih hidup di dunia, kalau kita jatuh dalam dosa itu hal wajar. Kecuali kita sudah mati, itu nggak akan mungkin namanya jatuh dalam dosa. Mungkin kita pernah dengar, sering dengar bahkan kita paling sering dengar lagi, kita ini adalah manusia yang namanya tidak kebal dosa. Itu hal wajar. Itu menurut dunia. Tapi menurut Kristus itu bukan hal wajar. Karena kenapa? Dari kecil sampai sekarang kita ini sudah sering kali makan dengan firman. Apakah kita jatuh dalam dosa itu hal wajar atau nggak wajar? Yang pastinya nggak wajar. Tapi kebanyakan orang percaya ketemu orang berdosa itu hal wajar. Ya sudahlah, kamu berdosa, nanti bertobat lagi. Sehingga manusia tidak lepas dari namanya dosa. Karena gini, di dalam Kristen bahkan ada yang punya prinsip gini, Tuhan ini Maha Pengampun.
Tuhan Maha Penyayang. Kamu buat dosa, kamu datang, Tuhan ampuni. Kamu buat lagi, Tuhan datang, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Bahkan orang Kristen katakan itu hal wajar. Hal wajar. Itu prinsip yang salah. Prinsip yang sangat salah. Kalau kita sudah tahu firman, kalau kita sudah hidup dalam Kristus, kita nggak akan namanya hidup jatuh dalam dosa. Hidup dalam kudus, dalam kekudusan, untuk kita mendapat hidup secara yang mahal, itu butuh proses. Untuk mendapatkan sebuah Fortuner, untuk mendapatkan rumah yang mewah, kita harus bangun pagi, kita harus siap di bawah tekanan, kita harus siap pulang malam, kita harus siap tidur kurang, kita harus siap emosi dengan seseorang untuk mendapatkan rumah yang mewah. Tapi tahukah saudara, kalau untuk mendapatkan hidup yang paling berharga, kita harus korbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Di dalam perjanjian lama dikatakan kita harus mengasihi Tuhan berapa persen? 10%. Damaleki. Dikatakan kita harus balikin pada Tuhan 10%. Jangankan 10%, 1% aja nggak pernah. Karena manusia tabiatnya, hitung-hitungannya itu sangat kuat. Dalam keadaan baik, dalam keadaan lagi baik, kita masih bisa katakan Tuhan Yesus itu baik. Dalam keadaan baik. Tapi dalam keadaan pergumulan, apakah kita masih bisa katakan Tuhan Yesus itu baik? Apakah kita masih bisa katakan kalau hidup kita sangat berharga? Apakah kita masih bisa katakan hidup kita sangat penting? Apakah kita masih bisa katakan hidup kita sangat layak? Di dalam prinsip dunia, kita sudah tertanam di dalam mindset kita, kalau kita sudah jatuh, itu nggak akan pernah bisa bangun lagi. Di dalam prinsip dunia, mindset seseorang, kalau kita sudah jatuh, kita nggak akan bisa jatuh, dan kita nggak akan bisa bangun lagi. Kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa iblislah yang sudah merubah, yang sudah merusak mindset kita. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia akan merusak pikiran kita, dia akan membunuh pikiran kita, dia akan mencuri pikiran kita, sehingga kita tidak tahu siapa sama siapa lagi kita harus berharap. Sehingga kebanyakan kalau kita sudah mindset kita sudah rusak, sudah dicuri oleh iblis, kita seringkali kehilangan Tuhan. Makanya Tuhan selalu katakan, jangan pernah kamu pikirkan perkara di bumi, tetapi pikirkan perkara di atas. Jangan omongan itu berkata yang sia-sia. Jangan kita hanya mendengar yang sia-sia, kita hanya mencari yang sia-sia. Kita kalau hanya boleh kita ingin tahu. Hanya ingin tahu boleh. Tapi jangan terlalu ingin tahu. Ingin tahu boleh. Tapi jangan terlalu ingin tahu. Kalau kita sampai ingin tahu, itu bukan hanya masalah buat orang lain, tapi juga masalah buat diri kita. Karena kenapa? Kalau kita sampai ingin terlalu tahu, itu bisa merusak bukan jiwa kita, tapi roh kita.
Darinya kita yang tidak apa-apa, darinya yang kita yang biasa-biasa aja, darinya tidak yang tadinya kita mengasihi seseorang, jadinya kita memuji seseorang karena keingintahuan yang lebih. Manusia ini selalu keingintahuannya itu sangat tinggi. Makanya saya selalu terapkan dalam diri saya. Saya ingin selalu terapkan dalam diri saya. Satu perkara, saya selalu katakan saya tidak pernah mau bahas sampai berkali-kali. Karena itu bukan hanya merusak diri saya, itu juga merusak roh saya. Kalau kita sudah satu perkara itu sudah kita serahkan sama Tuhan, jangan kita pernah tanya lagi. Contoh gini, saya misalnya kasih handphone sama Brian. Saya kasih handphone sama Brian. Brian, ini HP ini saya kasih sama kamu. Harganya 10 juta. Tolong ya kamu jaga. Tolong ya kamu simpan. Pertanyaannya sekarang, Brian pasti tahu kan ini HP ini mahal. Pasti Brian tahu HP ini dicari dengan susah. Karena dia tahu harganya mahal. Pertanyaannya, kira-kira Brian jaga atau tidak? Jaga. Dan pertanyaan selanjutnya, HP ini sudah sama Brian sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kira-kira kita yang memberi masih boleh nggak bertanya tentang keadaan itu HP? Hah? Yang pasti tidak. Karena kenapa? Kita sudah percaya. Kita sudah percaya memberi HP itu sama Brian. Dan pasti Brian akan menjaganya. Nggak mungkin Brian akan rusak. Kecuali memang Brian itu maaf kata error. Maaf kata ya Brian ya. Maaf kata gitu loh. Kecuali Brian yang benar-benar nggak punya hati gitu loh. Kalau memang dia lagi benci, dia pasti dihancurin. Tapi saya yakin, kalau dia tahu harganya mahal, walaupun dia kesel sama seseorang yang yang dia beri, yang dia terima hadiah ini, walaupun dia kesel, pasti dia akan jaga. Karena dia tahu ini harganya mahal. Sama kita dengan Tuhan. Kalau tahu ini pergumulan kita berat, kalau tahu ini proses kita berat, kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, jangan pernah bertanya lagi. Jangan kita pernah tanyakan lagi, Tuhan tunjukkan jalan keluar, Tuhan tunjukkan jalan keluar. Kalau kita masih bertanya seperti itu, berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan permasalahan kita, pergumulan kita, keluarga kita, saudara kita, pekerjaan kita, kalau kita sudah serahkan, jangan kita pernah tanya lagi. Yang kita harus tahu, pasti Tuhan kasih jalan terbaik. Pasti Tuhan kasih mujizat pada setiap harinya. Itu yang kita harus tahu. Karena rancangan Tuhan itu bukan mendatangkan kecelakaan, tapi damai dan sejahtera. Damai di hati, damai di roh, damai di jiwa, dan damai di semuanya. Sejahtera di mana? Sejahtera di berkat kita. Makanya Tuhan katakan, aku akan mencukupi kamu. Kamu tidak akan pernah kekurangan. Itu firman yang katakan. Tetapi orang percaya selalu sudah serahkan sama Tuhan, dia tanya lagi. Dia sudah serahkan sama Tuhan. Tuhan harus gimana? Kok dia makin jahat ya? Kok dia masih makin ngomongin saya ya? Kok dia makin menusuk saya ya? Kok dia masih menikung saya ya? Makanya di perjanjian lama katakan, Tuhanlah pembela kita. Biarlah aku yang membalasnya, kata Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, kamu tenang saja, biar aku yang membalasnya. Kamu gak usah membalas. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu ditampak pipi kiri, beri pipi kanan.
Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 10 mil. Jangan kita disuruh jalan 1 mil, baru setengah mil aja sudah mengeluh. Baru setengah mil aja, ya, udah capek. Udah capek lah, udahlah. Ikut Tuhan udah capek, nggak tahan prosesnya. Ya, omongan baru pengen maju. Udah omongan sini, omongan sana. Udah omongan yang nggak baik. Ya, saya mau kasih contoh begini. Kalau kita mau naik ke atas, mau naik tangga. Saya pernah beberapa bulan yang lalu, saya pernah sama sekeluarga pernah pelayanan ke Jogja, sempat mampir ke Borobudur. Nah, itu Borobudur itu kalau nggak salah itu dia dari bawah sampai ke atas itu kalau nggak salah 101 tangga, anak tangga, kalau nggak salah. Dan anak tangganya itu nggak jaraknya itu nggak pendek-pendek. Dari anak tangga satu ke anak tangga yang atas tuh nggak pendek-pendek. Nah, singkat cerita, karena saya kan memang kan dari Jakarta sampai Jogja tuh kan saya nyetir, full saya nyetir. Nah, orang tua saya ini sangat semangat, khususnya perempuan gitu loh. Semangat, namanya kalau liburan, apalagi misalnya kalau pelayanan luar kota sangat semangat. Nah, saya baru naik 1 lantai, 2 lantai, saya udah duduk capek gitu. Saya bilang, mami lah yang di atas duluan gitu. Karena saya bisa bayangin itu naiknya tuh luar biasa. Padahal kalau dikatakan saya umurnya masih muda. Kalau secara manusia masih memungkinkan untuk bisa naik. Ya. Saya tidak bahas di situ. Kalau kita pengen menaik ke atas, itu satu usaha. Kadang keinginan daging kita itu yang menahan kita untuk kita bisa stay di situ. Karena keinginan daging kita, udah kamu bertahan di sini, kamu akan bisa ke atas, kamu akan capek ke atas, kamu akan berat ke atas, kamu akan melewati titik berat. Waktu kamu terbuang, tenaga kamu terbuang, pikiran kamu akan terkuras. Makanya iblis mau kita hanya stay di situ aja. Bahkan kalau bisa, iblis akan menghimpit kita supaya kita nggak bisa naik lagi. Itu iblis. Makanya Tuhan katakan, kamu harus pikirkan perkara-perkara di atas. Perkara-perkara di atas itu butuh proses. Bagaimana caranya? Yaitu adalah mematikan kedagingan kita. Kalau kita bisa memikirkan perkara di atas, kita akan bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, kita tanya lagi. Perkara di bumi ini hanya perkara memutarkan balik tangan. Kadang masalah kecil diperbesar, masalah besar ditambah besar. Kalau kita orang percaya, malah masalah kecil ditiadakan, malah masalah besar diperkecil. Jangan kita sudah diperkecil, terus kita kasih tahu orang lain lagi, kita kasih tahu orang lain yang lagi, akhirnya jadi api. Sehingga dari sekelompok orang, tadinya tidak tahu, jadi membenci seseorang. Dia tidak sadar kalau dirinya itu dipakai setan. Makanya minggu lalu saya katakan, berapa kali kita harus bisa mengampuni? 70 kali 7. Di dalam Mazmur dikatakan umur manusia berapa tahun? 70. Dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari. Berarti kita harus setiap harinya bisa mengampuni. Di setiap detiknya kita harus bisa mengampuni. Di setiap jamnya kita harus bisa mengampuni. Jangan kita sudah bisa mengampuni seseorang,
Nanti tiba-tiba ada orang yang rasuki pikiran kita, kita bangkit lagi. Berarti pengampunan seseorang itu tidak tulus. Berarti sia-sia. Berarti sia-sia kasih yang Tuhan berikan itu sia-sia. Pengorbanan yang Tuhan berikan itu semua sia-sia. Karena kasih itu tidak ada dalam diri kita. Karena kasih itu telah mati dalam diri kita. Karena kasih itu tidak sempurna dalam diri kita. Maka Tuhan katakan, hendaklah kamu bisa mengampuni. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Kalau kita melepaskan pengampunan, percayalah, Tuhan akan mengampuni kita. Untuk lebih jelasnya kita buka di Kolose 3 ayat 1. Kita baca cepat aja sampai seterusnya saya bacakan. Kolose 3 ayat 1 dikatakan, karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita bangkit. Kita sudah bangkit menjadi manusia baru bersama Kristus. Betapa bahagianya ya. Orang percaya kita bisa bangkit, dikatakan bangkit. Hidup kita yang sudah lama Tuhan ubah. Tuhan ubah. Cuman hanya orang Kristen yang hidupnya bisa diubah. Berarti hanya orang Kristen. Ini firman yang katakan loh. Kita dibangkitkan. Kalau secara manusia kita aja lagi masih hidup, kok bisa dibangkitkan itu? Bangkit itu kan berarti harus mati dulu, betul tidak? Baru bangkit. Bangkit itu bukan bicara tentang kematian. Bangkit itu berbicara dari manusia lama itu dikubur, kita bangkit menjadi manusia baru. Oke? Terus kata firman Tuhan, carilah perkara yang di atas, kata firman Tuhan, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas? Perkara yang di atas bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa hidup kudus. Bagaimana kita bisa menjauhi dosa. Bagaimana bisa hidup kita bisa berkenan di mata Tuhan. Jangan dikit-dikit mencari ribut sama orang. Jangan dikit-dikit cari masalah sama orang. Jangan dikit-dikit cari perkara sama seseorang. Pikirkan perkara di atas. Jangan pernah kita buang-buang waktu dengan masalah-masalah sepele. Sebab kamu telah mati. Kamu telah mati, kata firman Tuhan. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam King James dikatakan, hidup lama itu harus mati. Hidup lama kamu tuh harus mati. Dan kamu sekarang udah hidup jadi baru. Di King James dikatakan, hidup lama kamu sudah mati. Sekarang Kristus sudah bangkitkan, sudah mulai, kamu harus jadi hidup baru. Jangan kamu bertahan di tempat yang sama. Jangan kamu bertahan di lubang yang sama. Kalau lubang itu sudah busuk, kalau lubang itu sudah bau, kalau lubang itu sudah penuh kekelaman, kalau lubang itu sudah penuh kebencian, kalau lubang itu sudah penuh dengan kekhawatiran, kekecewaan, kamu harus keluar. Jangan kamu bertahan di situ. Itu hanya membunuh kamu. Itu hanya membinasakan kamu. Apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Betapa bahagianya kita sebagai anak Tuhan. Suatu saat nanti kita dinyatakan dalam kemuliaan. Coba kita berandai-andai saja. Pada saat kita ketemu dengan Tuhan, pada saat waktu kita sudah berhenti, kita masuk surga, kita masuk dalam kemuliaan, itu luar biasa. Kemuliaan di atas kemuliaan.
Bisa bayangin nggak, kemuliaan di atas kemuliaan. Tuhan sudah nyatakan kita ini akan sudah mulia, dalam kemuliaan. Kita ketemu dengan sang kemuliaannya itu. Bagaimana hidup kita? Suatu saat nanti, kalau kamu memikirkan perkara di atas, kalau kamu jauh dari dosa, kalau kamu memikirkan perkara-perkara yang apa yang aku pikirkan, hidup kamu akan sama seperti Kristus. Hidup kita sama seperti Kristus. Hidup kita penuh kemuliaan. Luar biasa. Makanya itulah respon hati. Kembali lagi ke respon hati. Jangan pernah kita menanamkan hal-hal yang sudah membusuk, yang sudah bikin menyakiti kita. Seperti minggu lalu saya katakan, beberapa minggu lalu saya katakan begini. Dokter menyatakan manusia itu akan mengalami namanya sakit apa? Sakit jiwa. Sakit jiwa di sini bukan orang gila ya. Bukan orang gila, sakit jiwa. Kalau dia sudah menanam jiwanya rusak, kalau dia sudah menanam, seperti minggu lalu saya katakan, kalau kita sudah menanam mangga yang rusak, hasilnya akan menjadi rusak. Dan dia akan menjadi benalu buat orang di sekitar dia. Dia akan mencari lagi, karena dia sudah rusak. Dia sudah rusak. Dia akan mencari lagi supaya dia puas. Dia akan tumbuhkan lagi benih yang satu nih, benih lagi yang A, benih lagi yang ke B, benih lagi yang ke C, benih lagi yang ke D. Itu yang namanya sakit jiwa. Dia akan menumbuhkan orang-orang supaya sakit jiwa, sehingga yang tadinya tidak membenci jadi membenci. Makanya saya katakan selalu, biarlah itu semua pembalasan dari Tuhan. Kita nggak usah membalas. Toh kita punya Tuhan ini adalah sumber kasih. Bedanya orang Kristen dengan yang lain adalah Tuhan kita penuh kasih. Tuhan itu tidak pernah mengajarkan yang lain. Tuhan tetap mengajarkan tentang kasihnya. Kasih, mengasihi, memberi sesuatu, mencontohi yang terbaik. Itu kata firman Tuhan. Terus di ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini start di awal. Kalau kita ingin menjadi manusia baru, kita harus membunuh kemanusiaan dagingan kita. Kita harus membunuh hal-hal duniawi. Kita harus membunuh, mematikan, menahan keinginan daging kita. Ini start di awal. Manusia baru. Firman Tuhan katakan kalau kita ingin menjadi manusia baru, kita harus bunuh, matikan keinginan daging kita. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan menyembah berhala. Tahukah saudara, percabulan di sini bukan bicara tentang namanya hubungan tentang pasangan lawan jenis. Kalau kita sudah melukai Tuhan, kalau kita sudah menyakiti Tuhan, itu sama aja kita percabulan. Berarti sama aja kita penyembahan berhala. Kalau kita sudah melakukan nafsu jahat, kalau kita sudah marah-marah, kalau kita sudah yang sudah serakah, keinginan kita sangat tinggi, keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu sangat tinggi, itu sama aja kita sudah menyembah berhala. Makanya di dalam Kejadian dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan pernah ada Allah lain. Kalau kamu ingin menyembah kepada Mammon, ya sama Mammon. Kalau kamu ingin menyembah kepada Tuhan, ya fokus kepada Tuhan. Supaya kita bisa menjadi manusia baru. Jangan menjadi manusia itu hidup kita ini pelimplang. Sebentar A, sebentar B, sebentar C, nanti kembali lagi. Makanya saya katakan di dalam kekristenan itu, jatuh dalam dosa itu, jangan percaya itu hal wajar.
Itu hal nggak wajar. Kita ini sudah dicekokin dari kecil tentang firman, bahkan dari sekolah minggu. Bahkan kita sudah tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu yang jahat itu dosa. Kalau kita marah-marah, kalau kita serakah itu dosa. Kalau kita punya nafsu jahat itu dosa. Jangan hal begitu dibilang wajar. Jangan membenci seseorang itu hal wajar. Jangan karena hal tersinggung, karena kita disinggung hati kita, itu hal wajar. Itu bukan hal wajar. Kita ini sudah tahu kebenaran dan kita harus berubah. Makanya dikatakan lagi, semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Tahukah saudara, kalau kita sudah melakukan penyembahan berhala, kalau kita sudah melakukan keserakan dalam hidup, kalau kita sudah melakukan percabulan hidup, kalau kita sudah melakukan nafsu hidup, itu kita dianggap oleh Tuhan anak-anak durhaka. Kita sudah dianggap Tuhan, kita anak durhaka. Makanya coba kalau misalnya anak kecil, kalau orang tuanya tidak cinta Tuhan, kalau tidak kenal kasih Tuhan, kalau dia lagi marah, pasti dikatakan kamu anak durhaka. Betul ya? Kalau dia tidak cinta Tuhan, karena kalau misalnya tidak dikontrol omongannya, pasti dikatakan kamu anak durhaka, anak kamu anak gak tahu diri. Tapi tahukah saudara, kalau kita sudah keluar dari jalan Tuhan, kita ini anak durhaka. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang katakan. Jadi kalau kita pengen hidup benar, kalau kita supaya tidak dicap oleh Tuhan anak durhaka, hiduplah benar. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Di firman Tuhan kata, kamu dulu hidup seperti itu. Tetapi sekarang, kata Tuhan, kata firman Tuhan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Makanya firman Tuhan katakan mulut ini seperti pedang bermata dua. Jangan selalu kita berkata-kata untuk mengeluarkan kutuk. Walaupun dia jahat sama kita, walaupun dia sudah menyakiti kita, jangan pernah kita mengatai mereka. Jangan pernah. Karena perkataan itu akan kembali ke kita lagi. Jangan pernah. Apalagi kalau misalnya kita punya saudara, kita sakit hati, kita bilang dia bodoh lah, dia bilang goblok lah, maaf ya, dia bilang gak tahu diri, itu akan kembali ke kita lagi. Seharusnya kita cross check diri, kenapa ya? Kenapa dia sampai seperti itu? Bukan kita mengatai mereka, tetapi kita harus memberi dengan kasih. Makanya di start awal dikatakan dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi manusia baru? Yang pertama kita harus membunuh kedagingan kita. Kita harus membunuh kedagingan kita. Oke? Ya selanjutnya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kaliknya itu berarti Allah, Kristus. Untuk menjadi manusia baru, yang kedua kita harus konsisten. Kita harus benar-benar konsisten, tidak pernah berubah. Untuk menjadi manusia baru, supaya kita jangan pernah lagi bisa saling mendustai. Makanya kata firman Tuhan di ayat 10 dikatakan, kalau kita ingin pengetahuan kita benar, kalau kita ingin perjalanan kita benar, kita harus bisa serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Kalau hidup kita sudah tidak benar, kalau jalan kita sudah tidak benar, coba kita lihat dalam diri kita, lihat di kaca kita. Berarti kita tidak serupa dengan gambar Allah kita. Terus di ayat selanjutnya, di ayat 14, dan di atas semuanya itu
Apa kata firman Tuhan? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di dalam Kristus itu, untuk menjadi manusia baru kita harus mengenakan kasih. Yang ketiga, untuk menjadi hidup orang Kristen, untuk menjadi orang percaya, kita ini selalu dikatakan hidup kita bisa dikatakan kalau untuk menjadi orang Kristen itu seringkali kita ini bisa menjadi stres. Benar. Kita untuk bisa menjadi seperti manusia baru, kadang-kadang kita bisa stres tingkat tinggi. Coba saya mau tanya, kira-kira hukum kasih apa aja? Apa yang kalian? Ayo, siapa yang tahu? Hukum kasih apa aja? Hah? Hukum kasih apa aja? Hah? Kasih itu apa aja? Terus? Lembut terus? Oke, kita buka di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 9. Oke? Biar saya bacakan aja. Kasih itu sabar. Untuk menjadi orang percaya, kita kadang-kadang suka dicap orang itu stres. Iya. Untuk menjadi orang sabar itu gak gampang loh. Bahkan kita sampai stres sendiri. Gimana ya? Bahkan berjuang. Karena gini, roh sama daging itu suka bertolak belakang. Untuk bisa menjadi sabar, maka saya bilang, untuk menjadi orang percaya itu stres, sangat stres. Apalagi kalau dengar omongan yang gak enak, kita harus sabar. Apalagi saya batu itu hari, kalau nggak salah sudah sebulan, berapa bulan yang lalu. Saya ini untuk menjadi seorang anak pendeta, itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Saya sampai katakan sama kedua orang tua saya, apalagi sama Tuhan. Waktu itu saya sempat maaf ya, saya sampai hamba Tuhan, kenapa saya terlahir dari keluarga pendeta? Beneran. Tapi saya tahu itu yang terbaik buat saya. Tapi saya tahu juga Tuhan menempatkan saya itu tidak pernah salah. Itu yang saya tahu. Kita berada di sini, kita menjadi suatu karyawan di perusahaan ini, kita menjadi guru di tempat sekolah ini, kita menjadi status karyawan tempat ini, berarti itu ada maksud Tuhan. Dan itu kembali kepada saya. Makanya saya katakan, saya menjadi seorang anak hamba Tuhan itu gak mudah. Bahkan saya stres sendiri. Karena kalau misalnya orang tua saya sudah chat saya, misalnya katakan begini, saya misalnya lagi di jalan nih, saya lagi di jalan, saya jujur aja, kadang-kadang orang tua saya khusus yang perempuan ya, namanya kalau kaum ibu kan, kalau kaum perempuan kan memang kan larinya ke perasaan. Perasaan memang itu udah hal wajar. Nah, dia kadang-kadang kalau misalnya ada omongan-omongan yang gak enak buat dia, kadang dia forward ke saya. Dia forward ke saya. Terus orang tua saya begini, kamu harus begini deh, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi saya cuma bilang, katakan, biar pembalasan cuma hanya Tuhan. Saya bilang tenang aja. Saya walaupun saya katakan tenang, tapi di dalam roh saya itu sebenarnya saya juga bergejolak. Gitu. Saya berperang. Kita ini perang, benar-benar perang. Untuk hidup benar itu gak gampang. Kita harus perang. Karena kita hadapi ini bukan manusianya, rohnya. Karena roh ini seperti benalu. Dia akan meracuni orang-orang selanjutnya. Dia gak akan puas. Dia gak akan puas di dalam dirinya. Makanya saya katakan di awal, itulah saya perangin. Saya katakan sama Tuhan, biar dia stop di sini. Jangan sampai di stop ke selanjutnya. Makanya selalu saya berdoa dalam roh. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan. Karena saya juga
Saya ini juga apa ya, kalau misalnya bangun juga suka kaget gitu, suka kaget. Karena saya ini apa ya, kepikiran gitu. Tapi saya gini, saya sudah serahkan sama Tuhan. Namanya iblis itu pasti akan merusak, intimidasi mindset kita. Dia akan merusak, kamu pasti diomongin, pasti kamu begini. Tapi saya tahu, saya tetap fokus, saya konsisten, saya tetap harus bisa membagi kasih. Kalau kita hidup dalam firman, kita harus bisa membunuh kedagingan kita. Kalau kita juga harus bisa konsisten dalam firman, kita harus bisa mengasihi seseorang itu. Makanya baru kita bisa dikatakan manusia baru. Kita belum bisa dikatakan manusia baru kalau kita tidak bisa menerapkan 3 hal ini. Oke? Terus dikatakan lagi kasih itu murah hati. Murah hati. Murah berarti memberi. Murah. Jika hatimu dilukai, kamu harus bisa memberi hatimu lagi. Bisa bayangin ya? Kita sudah disakiti seseorang, sudah dikatain orang, kita harus bisa beri lagi hati kita dengan murah. Tapi bukan murahan ya. Dengan murah, maksudnya kita harus siap lagi diomongin orang lagi. Makanya saya katakan stres kita. Terus dikatakan lagi, ia tidak cemburu. Makanya saya katakan, orang sakit akan mencari orang sakit. Jadi orang yang kita yang deketin ini, dia akan tarik. Tapi kita jangan cemburu. Kita jangan berusaha menarik dia lagi. Maka saya katakan jangan cemburu. Terus saya katakan lagi apa? Jangan memegahkan diri. Jangan kita sudah punya segala sesuatu, kita sudah bisa memberi, kita lupa sama Tuhan. Makanya saya katakan, untuk mengucap syukur, untuk bisa mengatakan Tuhan Yesus baik dalam keadaan berapapun itu tidak mudah. Tidak mudah. Untuk bisa dalam level yang paling rendah, untuk bisa katakan Tuhan Yesus baik aja itu tidak mudah. Apalagi dalam dalam pergumulan, struggle yang paling berat pun, itu untuk mengatakan Tuhan Yesus baik itu tidak mudah. Bahkan seringkali kita katakan Tuhan Yesus itu tidak ada. Pada saat trouble, struggle yang paling rendah, yang paling deeper, yang paling dalam. Makanya kita jangan pernah memegahkan diri. Biarlah Tuhan yang mengangkat kita. Biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Jangan kita baru hanya sedikit, baru hanya bisa punya segini, kita sudah memegahkan diri. Oke? Terus tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan. Dalam apapun jangan pernah kita mencari keuntungan. Terus jangan jadi pemarah. Boleh marah, tapi jangan jadi pemarah. Pemarah sama marah beda. Ngerti ya? Pemarah sama marah beda. Kalau pemarah itu memang setiap harinya jadi dia mau marah-marah terus. Marah boleh. Tuhan Yesus pada waktu Bait Allah dijadikan sarang penyamun, dia marah. Tapi jangan jadi pemarah. Jangan dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Kita apa-apa itu harus dianalisa dulu. Oke? Terus jangan nih, ini yang paling sering dilakukan oleh orang percaya. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kebaikan seseorang itu bisa hilang karena satu kesalahan. Kebaikan seseorang. Kita sudah baik sama seseorang. Bahkan sudah bertahun-tahun kita sama dia. Sampai berpuluh-puluh tahun sama dia. Tapi karena satu kesalahan, itu rusak. Makanya jangan pernah kita menyimpan yang busuk. Yang seperti saya tadi katakan. Terus, yang selanjutnya, ia tidak bersukacita dalam ketidakadilan. Oke? Terus apa lagi? Tetapi karena kebenaran. Karena kenapa? Hidup dalam manusia baru itu harus berdiri dalam kebenaran, bukan dalam ketidakadilan. Terus
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menangguh segala sesuatu. Terus habis itu apa? Ayat 8, ingat. Kasih itu tidak berkesudahan. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah Alfa, dialah yang Omega. Kalau dari awal kita sudah bisa melepaskan pengampunan, sampai akhir pun kita bisa melepaskan pengampunan. Bahasa roh akan berhenti pada saat tibanya bahasa roh itu akan berhenti. Tapi kasih itu tidak akan pernah berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Makanya orang dunia katakan begini. Mungkin pernah kita ingat ya, ilmu itu sampai kapanpun akan kita bawa, betul tidak? Ya, ilmu itu sampai mati pun akan kita bawa. Tapi ini firman Tuhan yang ngomong, pengetahuan itu akan lenyap. Jadi waktu kita mati pun pengetahuan itu nggak ada lagi. Jadi kalau menurut kata orang dunia, ilmu itu kita akan bawa sampai di surga, nggak akan mungkin. Itu akan lenyap dengan sendirinya. Tetapi kasih itu akan kita bawa. Makanya kalau kita sudah hidup menjadi manusia baru, kalau kita sudah mendengar omongan itu seperti itu, kita harus membenarkan lagi. Bukan ilmu yang kita bawa, tapi kasih Tuhan yang kita bawa. Makanya kita harus benarkan. Yang salah kita harus benarkan. Jangan yang sudah salah kita dukung. Oke? Terus, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Nah, makanya di dalam kehidupan Kristen itu, kita itu makanya kalau kita mau hidup seperti hidup dalam Kristus itu, kita harus bisa diajar, terus kita harus bisa kita buka aja di 2 Timotius 3:16 dengan cepat. 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat. Ini kalau kita hidup dalam Kristus, yang pertama adalah kita harus mau diajar. Kalau kita hidup mau di dalam Kristus, menjadi manusia baru, konteksnya penerapannya kita mau diajar. Yang kedua, kita harus bisa menyatakan kesalahan. Kita harus bisa akui kesalahan kita. Untuk bisa mengakui kesalahan kita nggak mudah. Oke? Yang ketiga, kita harus perbaiki. Yang sudah salah kita harus perbaiki. Jangan yang sudah salah kita pertahankan. Oke, yang kelima, yang keberapa tadi? Yang keempat adalah kita mau dididik dalam kebenaran. Amin. Jadi kalau kita mau menjadi manusia baru, kita yang pertama harus bisa apa? Membunuh dengan kita. Yang kedua apa? Konsisten. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Penerapannya adalah gimana? Kita harus mau dididik. Kita mau diajar, dan kita harus bisa mengakui kesalahan kita, dan kita harus mau apa? Hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri.